Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Akhirnya para pemburu ijazah Pak Jokowi gigit jari sahabat ya dengan adanya salinan fotokopi dari KPU. Kita tahu bahwa fakta terbaru ini ada salinan fotokopi ijazah Presiden Jokowi yang diperoleh para pemburu ijazah dari 3 lembaga resmi KPU, mulai dari KPU Surakarta, KPU DKI Jakarta, dan KPU RI. Ternyata identik satu sama lain dan tidak ada perbedaan sedikit pun dalam bentuk tanda tangan maupun cap resminya sahabat. Termasuk saya kira formatnya ya. Nah, kesamaan ini saya kira justru menjadi bukti sahih bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Karena hanya dokumen resmi dari sumber negara lah yang dapat memiliki keseragaman seperti ini sahabat. Yang kedua, hal ini juga membongkar kebohongan Better bahwa di tahun 2012 katanya Pak Jokowi memalsukan ijazahnya di Pasar Pramuka. Ini kan kebohongan yang terus-menerus dikapitalisasi selama ini oleh para pemburu ijazah. Sehingga sekali lagi temuan ini justru membongkar kebohongan besar yang selama ini dijajakan oleh para penyebar fitnah seperti Better Suryadi dan teroris sahabat ya. Dimana sebelumnya sekali lagi sangat tidak masuk akal kalau kemudian jasa itu dibuat di Pasar Pramuka, sehingga kenyataannya bahwa semua data resmi dari lembaga penyelenggara pemilu menunjukkan satu hal yang tak terbantahkan: dokumen Jokowi legal, sah, dan terverifikasi negara. Yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010, terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komardin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Pada dasarnya ini adalah sesuatu yang bukan bukti baru dan sudah dicek oleh Puslapor Polri. Mereka ini ingin menggiringkan opini-opini kepada publik bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu dengan menampilkan ijazah fotokopi salinan yang sudah dilegalisir. Dan ini sebetulnya menandakan bahwa salinan legalisir ini yang dikeluarkan oleh institusi yaitu Universitas Gadjah Mada sudah menunjukkan bahwa ijazah beliau itu asli dan ijazah beliau itu ada di tangan beliau. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, wajar jika publik hari ini tahu siapa sebenarnya yang pembohong besar dan tidak bisa ditampik bahwa rombongan teroris dan Betor adalah salah satu orang yang paling bertanggung jawab dengan narasi-narasi yang liar hari ini. Yang kita sayangkan kenapa Polda Metro Jaya sampai hari ini sepertinya kemasukan angin, dan bisa jadi sahabat teroris ini bebas karena ada ketakutan yang berlebihan dipertontonkan oleh Polda Metro Jaya yang tidak berani menetapkan tersangka mereka semua ini. Kita lihat secara jernih ya bahwa yang pertama, dalam sistem administrasi negara kita, saya kira ijazah presiden adalah dokumen negara yang tentu diverifikasi oleh lembaga pendidikan dan KPU saat proses pencalonan. Artinya tidak mungkin seorang calon presiden bisa lolos verifikasi tanpa dokumen pendidikan yang sah. Oleh karena itu dari situ saja sebenarnya kalau orang berpikir waras tidak akan mungkin berani mengotak-atik atau mempertanyakan keabsahan ijazah seorang presiden. Dalam hal ini Pak Jokowi yang kita maksudkan ya.
Nah, apa yang dilakukan oleh Panci CS ini adalah merupakan fakta bahwa yang dilakukan adalah merupakan satu bentuk tuduhan yang saya kira sama sekali absurd ya, tidak berdasar sama sekali. Karena itu wajar kalau kemudian Pak Jokowi melaporkan para kucul ini ke Polda Metro Jaya yang sayangnya kasus ini mandek. Sebab kalau kita melihat lebih dalam, ya yang dilakukan oleh teroris ini adalah fitnah, apalagi dengan adanya bukti salinan yang diserahkan ke mereka dari KPU yang notabene-nya sama. Artinya tuduhan mereka bahwa ijazah Pak Jokowi palsu itu betul-betul ngawur dan hanya halusinasi yang berdasarkan tendensi politik dan kebencian semata. Sebab sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, yang namanya legalisir ijazah itu kan tentu diperlihatkan ijazah aslinya pada saat dilegalisir, dan itu artinya dalam posisi itu ijazah Pak Jokowi betul-betul ada di tangannya yang hari ini sudah disita oleh Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Tapi ironisnya Polda Metro Jaya sampai hari ini tidak bergeming, dan itulah yang saya maksudkan bahwa jangan-jangan Polda Metro Jaya ini dikendalikan sahabat. Nah, karena itu pada titik ini saya yakin publik mulai sadar siapa yang bicara data dan siapa yang hidup dalam kebohongan. Yang membuat kita sangat ironis sebenarnya, karena para pemburu ijazah ini seolah menganggap publik itu bodoh. Mereka menyebar narasi bahwa ijazah Jokowi dicetak di pasar pramuka, seolah bisa dipesan seperti obat batuk. Padahal siapapun saya kira tahu ya bahwa yang namanya ijazah kampus era 80-an itu tentu memiliki format dan cap resmi yang tidak bisa direka ulang. Butuh arsip fakultas, tanda tangan dekan, dan nomor induk mahasiswa, hal yang tidak bisa sama sekali dibuat sembarangan. Oleh sebab itu, dengan pernyataan UGM, dengan adanya hasil laboratorium forensik Mabes Polri, seharusnya memang kasus ini bergerak cepat. Nah, tetapi sekali lagi itulah apa yang menjadi pernyataan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu bahwa ada orang besar yang bermain di belakangnya. Saya kira ini memang tidak bisa ditutup-tutupi lagi, apalagi kekuatan mereka mungkin besar sehingga Polda Metro Jaya tidak berdaya. Harus diakui sahabat ya, bahwa fakta ini sesungguhnya juga menampar congor para pemburu ijazah yang selama ini melakukan provokasi di media sosial, membangun narasi sesat tentang kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Sebab 3 lembaga negara yang memegang dokumen yang sama, itu artinya ijazah Jokowi adalah dokumen legal negara, bukan fotokopi isen seperti yang mereka tuduhkan. Apalagi baru-baru ini dengan kehadiran Pak Jokowi di acara di Natalis, itu semakin mengukuhkan bahwa Jokowi memang betul-betul alumni asli. Nah, itu pun di framing oleh para kucuk pemburu ijazah, terutama Roy Suryo, dengan ngeyel mengatakan bahwa Jokowi itu adalah alumni, tapi belum tentu dia selesai di UGM dan mendapatkan ijazah. Betapa kurang ajarnya mereka ini, padahal rektor UGM sudah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Dan banyak juga profesor-profesor yang ikut terglorifikasi dengan hasil penelitian, kajian ilmiah yang abal-abal yang dilakukan oleh para teroris ini. Nah, kita sangat berharap bahwa kebohongan-kebohongan ini berakhir sahabat ya, dengan adanya bukti resmi yang keluar dari 3 lembaga KPU secara berjenjang. Dan sekali lagi tuduhan-tuduhan mereka yang selama ini beranggapan bahwa KPU ikut menipu, UGM bersekongkol, saya kira tidak mungkin sebesar institusi UGM bisa dibuli ya. Sehingga itu menjadi lucu karena mereka semakin liar saja, seolah-olah memang di dalam sanubarinya sudah tidak ada hal yang baik sahabat. Jadi memang yang dipelihara adalah kebencian. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap sekali publik sudah harus betul-betul banting setir, jangan terprovokasi dengan ocehan-ocehan mereka. Sebab bagaimanapun juga hari ini ya, kita pers saja menilai bahwa
Mereka itu sepertinya memang sudah tidak waras, sudah gila. Lihat saja tatapannya Roy Suryo kalau bicara itu kosong, sahabat. Jadi sudah tidak waras orang ini, apalagi Dokter Tipa. Sampai hari-hari Pak Jokowi pun dia mau teliti, kan ini bentuk kekurang ajaran yang sebenarnya sangat nyata ya. Dan sekali lagi seolah-olah bahwa memang kasus ini dipelihara, kasus ini sengaja dibiarkan berlama-lama. Entah apa maksud daripada kepolisian Republik Indonesia. Tapi saya punya keyakinan bahwa cepat atau lambat semua ini akan terungkap. Karena yakinlah bahwa yang namanya kebenaran itu akan selalu menemukan jalannya. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.